Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu pasang pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan pasang pilihan di grafis di layar televisi Anda pemirsa dari perbankan Big Cap. Ada BBCA direkomendasikan buy, support dan resistennya cukup menarik, range-nya cukup lebar pemirsa. Supportnya di 8450, BBCA resistennya hingga ke 9100. Sudah cukup lama BBCA tidak menyentuh ke level resisten ini di 9000-an pemirsa. Kemudian juga ada Adaro Mineral, supportnya di 850, resisten hingga ke 1100. TPIA supportnya di 7200, resisten hingga ke 9000. Range-nya juga cukup lebar, aman di 6.000, supportnya resistennya juga di 8.700. Ya, BBCA, Adaro Mineral, TPA dan aman, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan. Range pergerakan, support dan resistennya cukup lebar nih Pak. Apakah ada nada keoptimisan dalam hal ini, Pak Yosep? Ya, kita harus optimis lah, kita doain yang baik lah buat bursa kita. Baik, langsung saja kita ulas untuk BBCA Pak. Supportnya tadi di 8450, resisten hingga ke 9100. Sebelum ulas dari sisi teknikal Pak Yosep, BBCA bagaimana posisi asing dalam beberapa waktu terakhir di saham BBCA? Kalau untuk seminggu terakhir sebenarnya BBCA itu masih outflow, cuman memang based on historis ya, BBCA ini kan bisa dikatakan anchornya IHSG, bobotnya paling besar, market capnya paling besar. Jadi ini yang seharusnya yang paling dijaga. Kalau mau menjaga IHSG paling make sense jaga BBCA karena pengaruhnya paling besar. Dan secara penurunan pun ini yang paling terbatas nih untuk Bank BCA. Jadi kalau menurut saya secara historis ini nggak akan dibuat jatuh terlalu dalam untuk BBCA. Jadi kalau misalnya ada harga-harga diskon, ada momentum koreksi seperti beberapa waktu terakhir ini, itu bisa jadi momentum yang baik untuk masuk sebenarnya. Jadi untuk BBCA sendiri saya cukup optimis lah. Walaupun mungkin dalam beberapa waktu terakhir kita bisa manfaatin momen buy on weakness ya, karena kenaikannya udah lumayan dari awal April itu. Jadi kalau misalnya ada momentum buy on weakness, menurut saya BBCA sangat menarik untuk dipertimbangkan. Baik, hari ini ditutup melemah di 8725 Pak, di 0,57%. Tadi sempat ke 88, profit taking sepertinya. Buy on weakness di level berapa? Terutama memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi dengan target yang cukup optimis tadi di 9100. Di 8600 kalau misalnya dikasih turun ke 8600, 8500 itu saya akan cukup happy lah untuk nampung di harga segitu. Baik, 9.100 target sampai kapan Pak? Atau ada mungkin beberapa resisten yang harus ditembus terlebih dahulu untuk BBCA sebelum mencapai level tersebut? Kalau misalnya target sampai kapan, sebenarnya agak susah menentukan waktunya ya. Cuman ya hopefully ini bisa di sebelum semester pertama ini berakhir, hopefully ini udah achieve target 9.100. Ya, resisten terdekat terlebih dahulu Pak Yosep. Kalau resisten terdekat ya sebenarnya di 8.900 itu juga ada resisten. Itu mungkin yang perlu diperhatikan untuk diuji dulu lah setidaknya. Ya, intraday hari ini sempat ke 8.825 pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada Adaro Mineral direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 850, resistennya hingga ke 1100 ini. Penutupan hari ini untuk Adaro Mineral, saya akan coba update. Penutupan di sesi kedua melemah di 0,52% di 950. Lagi-lagi Pak, background asing untuk Adaro Mineral seperti apa dalam beberapa waktu terakhir? Kalau untuk Adaro Mineral sendiri ini sebenarnya nggak banyak pengaruh dari investor asingnya. Pertama, lebih dari 80% sahamnya itu dikuasai sama ADRO, sama Altentri. Jadi ini sebenarnya memang untuk ADMR ini kita bisa lebih memperhatikan
pengendalinya seperti apa pergerakannya. Dan kebetulan memang ADMR ini pasca di Pak Garibaldi Thohir juga hadir dalam rapat soliditas itu kalau nggak salah di bursa juga, itu bilang bahwa ya sangat happy kalau misalnya bisa buyback tanpa RUPS, dan memang pengendalinya ADMR ini which is itu Adaro itu melakukan buyback yang luar biasa besar dalam beberapa waktu terakhir, dan itu juga pertimbangan saya karena saham di grupnya Pak Boy Thohir itu sebenarnya banyak dan mostly itu menerima tekanan lah kalau misalnya kita lihat secara year to date, tapi yang diborong luar biasa itu saham ADMR. That's why salah satu pilihan rekomendasinya ADMR. Tentu diperhatikan risk rewardnya juga ya untuk investor karena ya ini saham grup konglomerasi lah kayak gitu. Jadi resikonya perlu diukur baik-baik. Buy di level berapa Pak dengan posisi penutupan hari ini di 950? Di level 900 itu cukup oke lah untuk jadi support, jadi tumpuan untuk sementara di level 900. Baik, resisten sebelum ke 1100? Untuk sebelum 1100 ya mungkin di 1050 itu bisa jadi resisten pertama yang bisa diuji sama ADMR. Baik, dari Adaro Mineral kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Ada TPIA, saham grup Prayogo Pangestu, direkomendasikan buy on weakness. Saya ulang kembali, supportnya di 7.200, resistennya hingga ke 9.000. Langsung saja untuk TPIA, Pak Yosep. Untuk TPIA sendiri sebenarnya ini ada faktor eksternal yang bisa menjadi safety factor untuk investor-investor dari TPIA karena dari grup Pak Prayogo Pangestu sendiri ini akan meng-IPO-kan dua anak usahanya. Pertama anak usahanya dari TPIA dan anak usaha dari BRPT. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya yang ikut IPO itu mostly kan investor yang aktif di bursa. Jadi pengaruh dari existing stock itu sangat bisa dibilang cukup mempengaruhi lah. Kalau misalnya ngelihat saham sebelumnya itu kurang terawat ya mungkin penyerapan IPO-nya jadi kurang maksimal. That's why TPIA ini menjadi salah satu pilihan yang menarik di luar saham grup Pak Prayogo yang lainnya karena ya anak usahanya sendiri nih yang akan di IPO-kan. Kalau targetnya sih sebenarnya ya di 9.000 menurut saya itu cukup target jangka cukup panjang lah, mungkin menengah panjang lah kalau untuk 9.000. Mungkin yang bisa diuji pertama ya di 8.300 itu bisa jadi 8.500 lah. 8.500 bisa jadi support pertama. Resisten pertama. Buy on weakness di level berapa Pak? Hari ini koreksi di atas 1%, 7675, momentum untuk buy on weakness tidak? Kalau untuk TPIA itu buy on weakness di level 7.500 itu bisa diperhatikan. Tunggu koreksi lebih dalam lagi ya Pak, karena penutupan hari ini 7675, tunggu harga diskon dalam hal ini. Baik, dari TPIA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, dari barang baku ada Aman. Hari ini mengalami penguatan di 1,82%. Hari ini Aman kembali ke level teknikal psikologis 7.000. Pak Yosep, analisis dan rekomendasi Anda untuk Aman. Oke, kalau misalnya untuk Aman Mineral ini sebenarnya sentimennya cukup mirip dengan Antam. Ini di tengah kondisi yang ketidakpastiannya tinggi, saham-saham yang gold correlated kayak misalnya Antam, Aman Mineral, BRMS, PSAB itu cukup menarik kayak gitu karena sederhananya kalau mereka bisa mengkonversi kenaikan harga barang baku dari komoditas yang mereka produksi atau mereka jual, ini kan bisa jadi revenue yang luar biasa buat perusahaannya. Jadi itu yang investor cari dari kenaikan saham yang berkorelasi dengan emas ini. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya kita ngelihat transaksi dari investor asing dan para pengendalinya di saham Aman Mineral itu akumulasinya cukup besar. That's why saya cukup tertarik melihat Aman Mineral, tapi di posisi sekarang ini kan kenaikannya udah cukup tinggi. Kita manfaatin momen buy on weakness deh. Kalau bisa di bawah 7.000 menurut saya lebih menarik. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada BBCA, ada Mineral, TPIA, dan Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan
ditutup di zona hijau, menguat tipis di 0,39% dan ditutup di level 6.749,075 dan tampaknya meninggalkan level intraday tertinggi hari ini di 6.763,887 sementara level terendah di 6.724,318. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Grafis yang pertama, MNC 36 menguat di 0,47%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,64% dan LQ45 menguat di 0,46%. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, kesehatan memimpin penguatan di 1,65%, infrastruktur juga menguat di 1,46%, barang baku menguat di 1,37%, industri melemah di 0,96%. Beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan ada Goto menguat di level Rp85 per saham, Antam juga menguat di 2.180, BRMS hari ini melaju kencang di 396 dan saham Data hari ini juga naik signifikan di Rp1.515 per saham. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi dalam dan menjadi pemberat ada PTRO ditutup melemah di 2760, ICI melemah di 4.800, Raja tertekan di 2.200 dan MSCI melemah di 478. Ya, saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Bergabung bersama dengan kami Pak Yosep. Kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jason dari Jakarta. Ini menanyakan saham TINS Pak. Sudah ambil posisi di 1000. Cut loss atau masih bisa di hold? Hari ini di 1165 melemah di 0,85%. Profit masih terjaga meskipun sudah tipis ini Pak. Oke, kalau untuk TINS di 1000 ya punya average-nya itu ya di hold aja sih kalau misalnya ngelihat dari kenaikannya beberapa waktu terakhir itu disokong sama akumulasi yang cukup kuat. Jadi menurut saya di hold aja untuk TINS. Baik. Selanjutnya ada Bapak Nainggolan dari Lampung menanyakan saham JIHD Pak. Jakarta International Hotel and Develop ditutup flat hari ini 850. Tapi Bapak Joshua punya harga average di 815 Pak Yosep. Rekomendasinya? Kalau untuk JIHD sebenarnya ini transaksinya cukup kecil untuk JIHD sendiri, tapi kalau kita ngelihat beberapa waktu terakhir ya sebenarnya ini relatif murah lah harganya. Jadi bisa diperhatikan kalau di 815 menurut saya di hold aja dulu, setidaknya kalau misalnya mau memperhatikan supportnya di level 700 itu bisa dijadikan support dan target terdekat ya di level 950 itu menurut saya target yang masih masuk akal untuk saat ini untuk JIHD. Kita ke Bali Pak Yosep, ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Daas Pak. Sudah ambil posisi di 4.500 loss, tapi masih tipis ini, masih direkomendasikan hold tidak? Kalau untuk Daas sendiri sebenarnya ini volatilitasnya lagi cukup tinggi. Ini kalau misalnya di 4.500 menurut saya di hold aja dulu untuk saham Daas ini meskipun masih ada aksi distribusi ya, cuman di hold aja dulu dan support yang bisa diperhatikan atau misalnya pertimbangkanlah untuk cut kalau udah ke level ini di 3.500. Kalau udah turun lebih dalam dari itu lebih baik out aja dulu. Dan 4.800 untuk resistennya. Baik, selanjutnya ada Intan dari Riau. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham AADI Pak, sudah ambil posisi di 7161. Nyangkutnya cukup tinggi. 7161 untuk AADI. Sebenarnya ini kalau ngelihat dari 7161 saya nggak berani merekomendasikan untuk average down kalau misalnya memang ngelihat dari average-nya karena nggak tahu punyanya berapa banyak ya berapa persen dari portofolio, tapi level cut loss yang bisa diperhatikan tuh kalau udah di bawah 6.300 lebih baik out aja dulu. Kita cari momentum di tempat lain. Oke, dari Bali kembali ada Ibu Shoba, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Fore Pak. Hari ini kembali tertekan. Pak Yosep direkomendasikan masuk tidak? Emiten pendatang baru.
Oke, untuk saham Fore sebenarnya ini saya belum berani banyak komentar, saya belum lihat transaksinya seperti apa untuk Fore, tapi kalau ngelihat dari volatilitasnya dan beberapa waktu terakhir belum ada aksi distribusi yang masif Baik. terjadi. Menurut saya ini masih ada momentum untuk saham Fore bisa rebound kembali. Oke. Jadi ini bisa diperhatikan supportnya di 300, di level 300 deh, kalau ke bawah level itu cut aja dulu untuk Fore. Selanjutnya kita ke Maluku, Pak Yosep. Ada Bapak Robert, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham IPCC, Pak. Masih di harga 780, sudah profit sebenarnya. Penutupan hari ini di 940, melemahnya cukup dalam di 5,05%. Koreksi yang terjadi masih wajar dan masih bisa hold ketika ambil posisi di 780. Dan untuk mengamankan profit yang ada, perlu dilakukan stop loss tidak untuk IPCC? Untuk IPCC sebenarnya ini trailing stop aja. Kalau Ya. misalnya memang yang bisa diperhatikan nih level profit takingnya untuk sementara di level 900 deh. Ya. Kalau turun ke bawah level 900, profitnya diamankan dulu dan ya kita lihat secara bertahap deh. Soalnya karena Ya. di level 900 itu ada konsolidasi, bisa jadi memang di situ ada average dari pemain besar yang Baik. nyangkut di situ kayak gitu. Jadi Oke. bisa diperhatikan. Ada batasan support yang bisa diperhatikan. Kita ke Bandung, Iya. ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah bergabung. BRMS, Pak, apakah bisa masuk bisa ke 450-an? Sudah ambil posisi sebenarnya. Resisten terdekat untuk BRMS di tengah penguatan hari ini? Saya cukup bias karena punya juga, cuman saya optimis kalau sampai ke 450 Oke. di tengah kondisi sekarang Ya. emas lagi masih tinggi ya. Saya cukup optimis bisa ke 450. Baik, jawaban untuk Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat, pemirsa, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, karena Bapak Yosep Gabetua, founder of Namora Fund. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.